Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan Spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 191. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Benar Tuan, kalau begitu saya akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Tetap bersembunyi sambil menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hanli mengangguk, itu bagus. Terakhir kali kau bertindak di saat yang sangat menentukan dan hasilnya sangat efektif. Terima kasih banyak atas pujian Tuan. Pelayan ini akan berusaha sekuat tenaga. Setelah menyimpan kedua harta tersebut, dia tersenyum dan menghilang dari pandangan dalam sekejap cahaya perak. Hanli kemudian berbalik menatap ke kejauhan, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dalam ledakan cahaya biru langit, dia terbang jauh ke dalam kabut. Tidak lama setelah para ahli sihir itu memasuki kabut, sisa-sisa batasan, restrictions, di dalamnya mulai bereaksi, berulang kali membahayakan mereka. Beruntung bagi mayoritas ahli sihir, badak raksasa itu sedang membuka jalan, menyapu batasan-batasan tersebut tanpa peduli. Terlepas apakah itu bola api, kilat, duri es, atau bongkahan batu tanah, serangan itu tidak melukai binatang besar itu sedikit pun. Zirah hitam pekatnya dengan mudah menepi semua serangan. Tanpa memedulikan serangan apapun, badak besar itu langsung menundukkan kepalanya dan menyerbu ke depan. Segala batasan atau rintangan yang menghalangi jalannya diterjang seolah-olah tubuh binatang itu membawa momentum bintang jatuh. Kekuatan destruktifnya membersihkan kabut di area seluas lebih dari 100 meter di sekitarnya. Adapun banyak ahli sihir yang mengikuti di belakangnya, tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Namun, cukup membingungkan bahwa di dalam kelompok ahli sihir tersebut, mereka yang memiliki kultivasi tertinggi hanyalah 4 orang di tahap core formation. Tidak ada satupun resi tahap Nascensol di antara mereka. Tidak diketahui kemana perginya ketiga resi Nascensol tersebut setelah mereka memasuki kabut hijau, atau rencana aneh apa yang mereka siapkan. Ketika para ahli sihir ini melihat bahwa area tersebut telah bersih dari kabut, mereka mendesah lega. Para ahli sihir tahap core formation bahkan berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun pada saat itu, 2 tombak perak yang berkilauan tiba-tiba melesat keluar dari kabut, meninggalkan suara guntur di belakangnya saat mereka melengkung dengan aliran listrik. Terkejut karena waspada, 2 ahli sihir tahap core formation bertindak lebih dulu. Mereka segera mengangkat tangan dan melepaskan seberkas cahaya biru dan merah langsung ke arah tombak tersebut untuk membloknya. Namun siapa sangka, alih-alih menghadapi langsung harta karun sihir para ahli sihir itu, tombak-tombak tersebut justru berbelok arah dan dengan cepat melesat menuju kepala badak raksasa. Meskipun hal ini sangat mengejutkan para ahli sihir, mereka segera merasa lega. Pertahanan badak raksasa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan harta karun sihir biasa. Namun segera pemandangan mencengangkan terjadi di hadapan mereka. Kedua tombak perak itu tidak langsung menyerang badak raksasa, melainkan terbang di atas binatang itu dan mulai beradu tanpa peringatan. Kemudian suara guntur yang hebat terdengar saat sambaran petir perak yang padat melesat dari kedua tombak tersebut menuju kepala binatang besar itu. Penghalang cahaya biru bersinar dari tubuh binatang tetapi sepenuhnya hancur oleh sambaran petir perak dan langsung mengenai zirah hitam pekatnya. Dengan gemuruh keras dan kilatan petir, binatang itu berdiri di tempat tanpa cedera. Namun binatang itu marah karena serangan itu dan meraung keras ke langit sebelum membuka mulutnya dan menembakkan duri es sepanjang 3 meter ke arah tombak perak di atasnya. Tanpa upaya untuk bertahan, tombak-tombak itu menghindar dari duri es sebelum melepaskan sambaran petir perak lainnya dan terbang kembali ke dalam kabut. Ketika binatang besar itu melihat ini, matanya menjadi merah padam dan dia mengejar mereka tanpa berpikir panjang. Para ahli sihir tahap core formation menjadi cemas dan buru-buru memanggil ahli sihir lainnya di belakang mereka, masing-masing berniat untuk mengejar badak raksasa itu. Namun sebelum mereka bertindak, berbagai cahaya berwarna muncul dari kabut, menyingkap lebih dari 100 kultivator yang muncul dari persembunyian. Kemudian, mereka meluncurkan serangan besar-besaran terhadap para ahli sihir Maulan sambil melepaskan alat sihir mereka ke udara. Dalam kemarahan yang membuncah, para ahli sihir Maulan juga mengirimkan alat sihir mereka dan melepaskan teknik roh mereka, menciptakan kekacauan di antara kultivator. Dengan penundaan itu, badak raksasa itu sudah menghilang ke dalam kabut. Para ahli sihir tahap core formation tidak mampu menangani hal ini, karena mereka terkunci dalam pertempuran melawan banyak ahli sihir dengan tingkat kultivasi yang sama. Dalam kemarahannya, mereka terpikir untuk memanggil ahli sihir di belakang mereka untuk membantu dan menyapu bersih para kultivator. Namun tiba-tiba, kultivator tersebut telah menarik kembali alat sihir mereka dan terbang kembali ke dalam kabut. Ketika para ahli sihir melihat ini, mereka saling memandang dengan cemas dan ragu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Seorang laki-laki tahap net core formation, pemimpin kelompok tersebut, merenung sejenak sebelum memerintahkan dengan tenang. Kita akan membagi jumlah besar kita dan bertindak secara terpisah. Mayoritas batasan di sekitar sini seharusnya sudah dihancurkan. Selama kita berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Karena mereka menggunakan taktik gerilya, mereka tidak akan mampu menahan pengejaran skala penuh dan akan dibasmi dengan lancar. Adapun badak raksasa itu, para ahli sihir tahap core formation tidak akan mampu melukainya. Kita akan menemukan binatang itu setelah membunuh mereka. Kemudian sambil memimpin, laki-laki tua itu terbang ke dalam kabut, mengejar seorang kultivator core formation yang melarikan diri ke arah itu.
Segera, ahli sihir lainnya patuh dan menyebar secara kacau ke dalam kabut dalam kelompok mereka masing-masing. Kabut tebal bergulung sejenak sebelum segera menjadi tenang, tanpa satu orang pun terlihat. Namun, sesaat kemudian, sebuah siluet berjalan keluar dari kabut hijau dengan ekspresi tenang dan tangan terlipat di belakang punggung. Dia adalah si Pak Tuama. Meskipun kulitnya agak pucat, matanya bersinar penuh semangat seolah-olah dia berada dalam kondisi puncak. Dia berjalan ke tengah area kosong dan melirik ke sekeliling sebelum tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Dia kemudian menatap ke lokasi yang kosong dan berkata dengan tenang, "Karena aku sudah keluar, tidak perlu rekan Daois terus bersembunyi. Teknikmu tidak akan bisa menyembunyikanmu dariku." Dengan dengusan dingin, cahaya hitam berkelebat menyingkap ahli sihir kurus tinggi yang tampak layu. "Aku tidak menyangka indera spiritualmu masih begitu kuat. Awalnya aku berencana memberimu kejutan yang menyenangkan, tetapi sepertinya hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana." Segera setelah dia muncul, dia memutar tangannya dan mengangkatnya ke arah Pak Tuama. Pada saat berikutnya, beberapa puluh garis hitam setebal ibu jari melesat dalam rentetan serangan ke arah lelaki tua itu. Sekitar 1 kilometer jauhnya dari Pak Tuama dan si ahli sihir kurus, seorang pria botak sedang menatap tanpa ekspresi ke arah pria di depannya, Kuyao yang diselimuti bola api yang membara. Api yang memancar dari tubuhnya begitu hebat sehingga mengubah kabut di sekitarnya menjadi abu, menciptakan udara bersih sejauh 100 meter di sekelilingnya. Kuyao awalnya berencana menyergap Pak Tuama dari belakang dan menyerangnya bersama dengan ahli sihir kurus. Namun dia tidak menyangka akan diadang oleh pria botak di tengah jalan yang membuatnya sangat marah. Dia mendengus dan berkata, "Kau pikir kau akan bisa menyelamatkan rekanmu dengan menghalangiku? Teknik roh Resiwen sangat ganas di luar imajinasimu." Pria botak itu tetap diam sambil menyipitkan matanya. "Daripada memperhatikan orang lain, bukankah lebih baik jika kau fokus untuk mempertahankan nyawamu sendiri? Meskipun rekan Dakwisma tidak memulihkan kekuatannya dari pertempuran kemarin, kau pasti telah menghabiskan banyak kekuatanmu juga. Dan dengan tambahan kekuatan besar yang dibutuhkan untuk mengarahkan formasi teknik roh, kau berada dalam kondisi yang cukup buruk, kecuali kau memiliki harta karun yang menentang surga untuk membantumu." Dia kemudian membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah batang putih pendek. Batang itu berputar sekali di sekitar tubuhnya, sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan disertai getaran. Ketika Kuyao melihat ini, wajahnya menunjukkan penghinaan. Namun saat dia berpikir untuk meluncurkan serangannya sendiri, ekspresinya berubah drastis. Warna cahaya itu tiba-tiba berubah, dan cahaya putih itu perlahan-lahan menjadi emas. Pada saat yang sama, seekor kera emas raksasa mulai terbentuk di atas batang pendek tersebut. Meskipun perawakannya tidak sebesar badak raksasa, tingginya mencapai 20 meter. Jika diperhatikan dengan lebih seksama, kera itu memiliki 4 telinga berbulu dan tampak sangat jelek dan mengerikan. Segera setelah muncul, ia memukul dadanya dan melolong ke langit sebelum menatap tajam ke arah Kuyao di depannya. "Roh pusaka, harta karun sihirmu memiliki roh pusaka." Saat Kuyao melihat ini, dia berteriak kaget. Niat membunuh terpancar dari wajahnya. Pria botak itu membentuk gerakan segel dengan tangannya. "Haha, kau adalah orang pertama yang menyaksikan roh pusaka kera emas bertelinga 4 milikku. Kau tidak perlu terlalu dirugikan untuk menjemput ajalmu oleh ini." Tubuh kera besar itu menjadi lebih jelas, dan segera batang pendek itu tumbuh hingga panjang 100 meter. Kini tampak seperti binatang iblis sejati, ia mencengkram batang yang memanjang itu dan menerjang dengan sengit ke arah Kuyao dengan cahaya emas memancar. Wanita berjubah hijau itu tidak bersama dengan ahli sihir kurus maupun Kuyao. Tujuannya cukup sederhana. Menggunakan kemampuannya sendiri, dia akan langsung mendekati pusat dari formasi besar dan menghancurkannya. Dengan inti formasi yang terhancur, sisanya akan segera menyusul. Tentu saja dia berencana menyingkirkan kultivator tertentu di tengah jalan. Sejak dia memasuki kabut, dia jelas merasakan sedikit indera spiritual yang melilit di sekelilingnya. Bahkan dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, dia tidak mampu memblokirnya. Meskipun hal ini menyebabkan hati wanita itu bergetar, keinginannya untuk membunuh pemuda Nasensol ini semakin menguat. Jika dia tidak melenyapkan kultivator yang sangat terampil ini, sangat mungkin dia bisa menyebabkan kecelakaan besar di masa depan. Oleng saja, kultivator ini tampak cukup percaya diri dengan kemampuannya dan tidak menyembunyikan dirinya sedikit pun, seolah-olah ingin memancingnya masuk, seorang ahli sihir tahap mid Nasensol. Dia menjawab tantangan itu dengan seringai dan langsung terbang ke arahnya. Ketika dia merasakan pemuda itu hanya berjarak 300 meter, tubuh wanita berjubah hijau itu berhenti memancarkan cahaya putih dan kecepatan terbangnya melambat berhenti sepenuhnya. Meskipun dia percaya dengan kemampuannya sendiri, dia tidak yakin apakah dia sedang berjalan ke dalam jebakan atau tidak. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanannya dan memanggil sebutir mutiara biru seukuran kepalan tangan ke tangannya. Mutiara biru langit itu terbang di atas kepalanya.
dan si wanita menghantamnya dengan sebuah segel mantra. Mutiara itu segera bersinar dengan cahaya yang memukau sebelum melepaskan benang-benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, menyapu kabut hijau. Dengan sapuan yang hebat, angin cahaya itu mencerai-beraikan kabut di sekitarnya, membuat area seluas 300 meter di sekelilingnya menjadi benar-benar bersih. Dia melihat seorang pemuda berdiri 100 meter jauhnya, mengawasinya dalam diam tanpa emosi sedikit pun. Itu adalah Hanli yang telah menunggunya cukup lama. Kilatan dingin muncul di mata wanita itu dan tatapannya yang cerah berkedip. Begitu indera spiritualnya menyapu sekeliling, dia mengerutkan kening dan melirik ke langit. Sekitar 100 meter di atas mereka, ada gumpalan awan perak dan emas yang mengapung di sana dengan tenang. Ketika dia melihat wujud asli dari awan emas itu, ekspresinya berubah drastis dengan niat sedingin es di matanya yang semakin pekat. Wanita itu bergumam, "Kumbang pemakan emas, ternyata kaulah kultivator yang memilikinya." Hanli terkejut karena wanita itu mengenalinya, tetapi dia tetap tenang. Tampaknya ada banyak ahli sihir di antara kaum Maulan yang mengenali serangga ini. Aku benar-benar terkejut. Apakah ahli sihir yang terakhir kali melihatku yang memberitahumu? Alih-alih menjawab pertanyaannya, wanita itu bertanya, "Resimu dari suku angin surgawi, tubuhnya hancur di tanganmu." Tanpa menunjukkan sedikit pun kewaspadaan yang mulai tumbuh di hatinya, Hanli berkata datar, "Resimu, ahli sihir yang mengejarku dengan kereta penunggang angin itu? Jika dia yang kau maksud, maka iya, akulah yang menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena jiwa baru lahir atau nascent soul-nya melarikan diri begitu cepat, aku pasti sudah memusnahkan jiwa dan raga sekaligus. Mungkinkah kau ingin menuntut balas atas namanya?" Karena wanita ini sudah mengetahui tentang api es surgawi dan sayap badai guntur miliknya, dia tidak akan bisa menyerangnya dengan kejutan, menjadikannya lawan yang agak merepotkan. Semua pertarungannya di tahap nascent soul sejauh ini, kecuali satu, telah ditangani dengan cara mengejutkan lawan terlebih dahulu, menggunakan sayap badai guntur dan kemudian menggunakan api es surgawi untuk membekukan mereka. Tubuh Resimu tidak memiliki kultivasi yang sangat dalam, jadi kehilangannya bukanlah sesuatu yang perlu dikeluhkan. Namun kau memiliki banyak kemampuan mistis dan bahkan mampu mengendalikan kumbang pemakan emas. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri hidup-hidup. Ekspresi wanita berbaju hijau itu merosot, dan dia dengan cepat membentuk segel tangan. Dengan cahaya putih yang berkelepat di sekelilingnya, sebuah selendang putih tiba-tiba melayang dari tubuhnya saat berkibar tertiup angin. Dia kemudian memutar telapak tangannya, dan sebuah kuali kuning pucat muncul di tangannya. Kuali itu dimurnikan dari sejenis kayu yang tidak dikenal, berukuran 4 inci dan tampak kuno, dengan karakter jimat samar terukir di bagian luarnya. Ketika indera spiritual Hanli menyapunya, ekspresinya berubah. Kumbang pemakan emasmu mungkin merupakan serangga eksotis dari zaman kuno, dan dibesarkan hingga ke tahap kebal dan sangat rakus. Tetapi kebetulan saja mereka bisa dikekang oleh harta karun sihir atribut kayu, seperti kuali roh kuning milikku. Di masa lalu, aku pernah bertarung melawan seorang kultivator suku terbang yang memimpin kumbang pemakan emas, dan aku mencari kuali ini sebagai persiapan untuk menghadapinya saat kami bertemu lagi. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku lebih dulu bertemu dengan kultivator langit selatan yang menggunakannya. Jika bukan karena ini, aku akan merasa jumlah kumbang pemakan emas sebanyak itu sulit untuk dihadapi, tidak peduli seberapa matangnya. Begitu wanita berbaju hijau itu selesai berbicara dengan nada dingin, dia mengusap kuali kecil itu dengan tangan halusnya dan menyebabkannya bersinar dengan megah. Sebuah penghalang cahaya transparan muncul samar-samar. Ketika Hanli mendengar ini, pipinya berkecut dan segera memasang ekspresi serius. "Ada orang lain yang menggunakan kumbang pemakan emas? Kau tidak tahu? Kumbang pemakan emas adalah serangga suci dari suku terbang, musuh bebuyutan kami. Leluhur mereka menghabiskan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya berhasil membudidayakan beberapa puluh kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang. Hanya kultivator mereka yang terkemukalah yang diizinkan untuk mewarisinya. Namun sejak saat itu, jumlah ahli sihir yang tak terhitung telah dimakan oleh mereka, menjadikan serangga itu target kebencian di antara kaum Maulan. Karena kau memiliki banyak sekali,
Aku tidak akan membiarkanmu mewariskannya tidak peduli seberapa matangnya. Dengan kata lain, dia melemparkan kuali kecil itu ke atas kepalanya tanpa ekspresi. Kuali kecil itu berputar sekali di atasnya, dan dalam kilatan cahaya, kuali itu menembakkan pilar cahaya langsung ke arah awan kumbang di langit. Hanli terkejut karena mendengar bahwa sudah ada kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang di dunia ini. Tetapi ketika dia mendengar nada jahat wanita itu, dia kembali sadar dan membuang masalah itu ke belakang pikirannya. Hatinya melengot ketika melihat wanita itu menggunakan kuali untuk menyerang kumbang secara langsung dengan ki roh bambu. Dengan ekspresi yang seram sesaat muncul di wajahnya, dia menunjuk ke arah mereka dan memerintahkan awan emas itu untuk berpencar menjadi kelopak emas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, kumbang-kumbang itu hampir tidak terlihat. Akibatnya cahaya kuning itu meleset dari sasarannya. Wanita itu terpana, tetapi sesuatu segera terlintas di pikirannya dan dia menyapu indera spiritualnya ke dalam kabut di dekatnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan aura sedingin es menyelimuti wajahnya. Kau benar-benar memerintahkan kumbang pemakan emas untuk menyerang ahli sihir lainnya. Kau pikir kau bisa mengalihkan perhatianmu? Belum sempat dia selesai bicara, dia sudah melemparkan selendang putihnya ke arah Hanli. Selendang itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan saat berputar di udara sebelum berubah menjadi elang seputih salju dengan rentang sayap sekitar 6 meter, bermata api, dan bercakar hitam pekat. Elang itu mengepakkan sayapnya dan seketika menghilang dalam kilatan cahaya putih, muncul kembali sesaat kemudian di atas kepala Hanli. Kemudian dengan pekikan, ia menukik turun dengan cakar tajamnya yang mengarah tepat ke arahnya. Elang besar itu sangat cepat. Dalam keterkejutannya, Hanli mengangkat tangannya karena insting, menembakkan beberapa puluh busur petir emas dari telapak tangannya, membentuk jaring emas besar untuk menyambut elang yang datang. Ketika elang putih melihat ini, matanya berkilat tidak menyenangkan dan sayapnya bergetar. Angin menderu. Bilah angin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dalam rentetan padat untuk menyambut jaring petir emas yang masuk. Ledakan terdengar saat cahaya emas dan putih saling bertautan. Saat bersentuhan, jaring emas telah memblokir sebagian besar bilah angin, tetapi serangan itu terlalu kuat. Jaring petir terpotong dan beberapa puluh bilah angin melesat ke arah Hanli dengan elang besar yang mengikuti di belakang mereka. Meskipun ada keterkejutan yang terpancar dari matanya, sisa wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia menjentikan jarinya, melepaskan lebih dari 10 pancaran pedang biru, Azure Sword Streaks, untuk membalas bilah-bilah angin. Segera setelah itu, dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah perisai biru kecil muncul di tangannya. Dengan sedikit getaran, perisai biru itu tumbuh beberapa kali lebih besar, memanjang hingga 3 meter, cahaya biru yang berkilauan mengalir di permukaannya seolah-olah benar-benar terbuat dari cairan, pemandangan yang sangat aneh. Pada saat itu, pancaran pedang biru telah menghancurkan bilah angin dan hendak menyerang elang tersebut. Elang itu tidak menunjukkan rasa takut dan mengepakkan sayapnya, menyapu Chi biru sebelum melanjutkan serangannya ke arah perisai biru besar. Hanli mendengus dingin dan menunjuk ke arah perisai, menyebabkannya bersinar dengan kemegahan yang lebih besar. Akibatnya, cakar elang menghantam permukaan yang sedingin es, hanya meninggalkan riakan di belakangnya. Namun dalam sekejap penundaan itu, kilatan dingin muncul dari mata Hanli, dan dia mengangkat tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi tangan hitam merah selebar 3 meter. Tangan itu melesat keluar dengan kecepatan melebihi kilat dan dengan paksa mencengkeram elang besar itu. Wush! Api yin tiba-tiba muncul dari tangan itu dan menyelimuti elang dalam api hitam pekat. Elang itu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman saat ia menjerit pilu dan mematuk tangan itu dengan ganas. Hanli merasa lega melihat hal ini dan bertoleh ke arah wanita. Wanita itu tampaknya tidak keberatan elang yang tertangkap. Sebaliknya, dia sedang menggumbamkan mantra kuno dengan ekspresi serius. Setelah diperiksa lebih dekat, Hanli tidak mampu memahaminya sedikit pun, yang membuatnya sangat terkejut. Segera setelah itu, wanita itu merentangkan jarinya seperti bunga teratai wanita, dan cahaya putih mulai berkedip, membentuk apa yang tampak seperti teratai putih. Meskipun Hanli tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi dia adalah seorang kultivator tahap Mid-Nascent Soul. Apapun yang membutuhkan mantra sepanjang ini pasti sangat kuat. Dia tidak bisa membiarkannya berhasil begitu saja. Begitu terpikirkan, Hanli mengibaskan lengan bajunya dengan ekspresi serius, memanggil beberapa puluh pedang biru dalam kawanan. Mereka kemudian memadat menjadi semacam kabut dan menyerbu ke arah wanita berbaju hijau. Memanfaatkan penundaan ini, Hanli mengangkat lengannya yang lain ke arah tangan raksasa yang mencengkeram burung itu dengan erat. Tangan hitam merah itu tiba-tiba mencengkeram dengan kekuatan lebih lanjut, dan seketika menyarit burung itu ke hadapannya. Tanpa berpikir panjang, Hanli memuntahkan sedikit api es biru ke arah burung yang meronta. Krak!
Api biru itu seketika menutupi burung itu dalam lapisan es yang berkilauan. Patung es yang dihasilkan menangkap perjuangan putus asanya dalam citra yang tampak hidup. Jejak kepuasan muncul di wajahnya. Namun jas ketika dia berpikir untuk mengambilnya, dia mendengar serangkaian dentingan ilahi di depannya. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul dari wanita itu, menutupi area sekitar 300 meter di bawah lapisan cahaya putih. Hanli mengutuk dalam hati dan buru-buru melihat pemandangan aneh di depannya. Wanita berbaju hijau telah menyelesaikan mantranya, tetapi sekarang teratai putih itu telah meninggalkan tangannya dan melayang 3 meter di atas kepalanya. Kelopaknya terus membuka saat bersinar dengan cahaya menyilaukan. Adapun awan cikuda yang dia lepaskan, serangannya terhenti sekitar 40 meter darinya saat ia mencoba sekuat tenaga maju ke arahnya. Serangan itu seolah terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Hanli tan sadar menyipitkan matanya. Tampaknya teratai putih itu bukanlah sesuatu yang tercipta dari sebuah harta karun, melainkan sesuatu yang terbentuk dari kekuatan sihir wanita itu sendiri. Hanli benar-benar takjub bahwa sesuatu yang sekuat ini murni dihasilkan oleh sebuah teknik. Namun, kekaguman ini hanya berlangsung sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muram dan segera mengangkat lengannya, menutupinya dengan lapisan chi hitam samar. Chi hitam itu tampak hidup saat terus mencambuk di sekeliling dan tumbuh semakin tebal. Pada saat warnanya menjadi hitam pekat, ekspresi Hanli menjadi sangat tegas. Lengannya membengkak dengan cepat, menjadi 3 kali lebih tebal dalam sekejap mata. Segera, lapisan cahaya merah tua yang memukau mulai menutupi chi hitam tersebut dalam tampilan yang sangat aneh. Pada saat itu, Hanli melirik dingin ke arah wanita berjubah hijau dan secara kebetulan, wanita itu juga mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Mata mereka bertemu. Kemudian ketika matanya melihat lengan mengerikan Hanli, kilatan dingin terpancar dari tatapannya. "Pergi!" Hanli meraung dan mengayunkan lengannya, melepaskan gumpalan cahaya hitam merah berbentuk setengah lingkaran. Begitu meninggalkan lengannya, gumpalan itu tumbuh hingga sepanjang 10 meter. Serangan itu merobek ruang saat sisa-sisa cahaya terseret di belakangnya, seketika tiba di depan teratai putih. Wanita berjubah hijau itu mengangkat alisnya melihat eksekusi iblis Yin dan memuntahkan kabut chi putih berkilau ke atas teratai. Dalam sekejap, fata morgana teratai besar tiba-tiba muncul dari teratai putih, menyelimuti dirinya dan teratai itu sendiri. Dalam kilatan cahaya, eksekusi iblis Yin menghantam fata morgana teratai dan dengan mudah membelahnya. Namun setelah menembus sedalam 10 meter ke dalam fata morgana tersebut, kecepatannya melambat sebelum akhirnya berhenti total. Jejak kebanggaan muncul di wajah wanita itu, tetapi segera ekspresinya berubah drastis. Pada saat itu, dia melihat Hanli melemparkan sebuah benda hitam ke arahnya. Begitu benda itu lepas dari tangannya, ia mulai membesar secara eksponensial dan dengan angkuh menghantam ke bawah ke arah si wanita dan teratai. Gunung Seribu Lapis. Ketika wanita itu melihat gunung yang menjulang tinggi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan namanya. Harta karun kuno ini sangat terkenal di kalangan ahli sihir. Bahkan jika ahli sihir tahap Mid-Nation Soul sepertinya menggunakan teknik rahasia Buddha dari zaman kuno, mereka tidak akan bisa menerima serangan dari gunung tersebut tanpa cedera. Wanita berjubah hijau itu membentuk segel tangan tanpa berpikir panjang, menenggelamkan teratai putih di atasnya, kuali kuning kecil, dan dirinya sendiri dalam perpaduan cahaya putih. Dalam sekejap, udara di sekitar teratai menjadi benar-benar diam sebelum tiba-tiba meledak dengan pancaran biru langit. Wanita itu muncul kembali ke pandangan. Meskipun tidak lagi ditopang oleh kekuatan sihir wanita itu, fata morgana teratai itu meredup namun tidak segera memudar. Ia berhasil bertahan sesaat sebelum akhirnya hancur oleh gunung yang turun. Tanpa menunjukkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya, Hanli bergumam, "Teknik pergerakan angin." Dia kemudian mulai mengutuk dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini mampu melakukan teknik pergerakan aneh yang setara dengan pergerakan kilatnya. Dalam hal ini, dia tidak akan bisa melukainya kecuali dia entah bagaimana berhasil menjebaknya. Dia telah menyusun rencana, tetapi dia merasa tidak yakin. Wanita itu sangat terampil dengan teknik pergerakan anginnya, seperti halnya Hanli dengan sayap badai guntur. Selama dia berhasil mengimbanginya, dia yakin akan mampu melukainya dengan mudah menggunakan kengerian api es surgawi. Dengan pemikiran itu, Hanli mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cahaya hitam merah dan puluhan pedang awan bambu yang akhirnya terlepas dari kekangan. Dengan cepat, mereka melesat sengit ke arah tempat wanita berjubah hijau itu muncul. Guntur kemudian menggelegar dari belakang Hanli dan sayap perak muncul dari punggungnya. Adapun perisai cahaya biru miliknya, dia mengayunkan kedua lengannya dan perisai itu mengecil dengan cepat sebelum terbang kembali ke lengan asuk Hanli.
Pada saat yang sama, tangan hitam merah besar itu melonggarkan cengkeramannya pada elang selendang putih, dan elang itu melesat ke arah wanita dalam bola cahaya hitam. Namun itu bukanlah akhir dari persiapannya. Dia mengangkat tangannya sekali lagi, namun kali ini api biru muncul dari telapak tangannya. Api itu berkemerlapan biru yang bergetar. Akhirnya, Han Li mengambil keputusan untuk mendekatinya secara pribadi setelah melakukan apa yang dia bisa untuk membatasi gerakannya. Dalam kilatan petir perak, dia menghilang, hanya menyisakan gemuruh guntur di belakangnya. Ketika wanita itu melihat Han Li melepaskan begitu banyak harta karun dalam satu tampilan, dia merasa kepalanya tiba-tiba sakit. Dia awalnya percaya bahwa kekuatan kultivator tahap Early Nascent Soul yang remeh ini hanya terbatas pada beberapa kemampuan aneh. Selama kemampuan ini ditahan, dia seharusnya bisa menanganinya dengan lancar. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam satu gerakan, Han Li akan melepaskan beberapa harta karun kuat secara berturut-turut. Sebagai perbandingan, satu-satunya harta karun yang dia lepaskan telah ditahan oleh lawannya. Sebagai seseorang yang terbiasa dihormati di antara para ahli sihir, rasa malu ini menimbulkan kemarahan. Namun, wanita itu jelas memahami bahwa karena Han Li memiliki begitu banyak harta karun, akan sulit untuk melukainya dengan teknik dan harta karun biasa, apalagi membunuhnya. Ketika dia melihat Han Li mengepakkan sayapnya dan menghilang dalam kilatan petir, dia mendengus dan akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sedikit kekuatannya dan menghabisi Han Li dengan salah satu jurus mematikannya. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan Han Li mendekatinya dengan mudah selama waktu ini. Saat dia merenungkan hal ini, teratai putih telah turun ke atas kepalanya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tepat saat ini terjadi, sosok Han Li muncul sekitar 10 meter dari tubuh wanita itu dalam kilatan petir. Dengan gerakan tubuh yang kabur, dia tiba-tiba muncul 3 meter darinya dan buru-buru menjulurkan telapak tangan birunya yang berderak ke arah penghalang kuning yang mengelilingi tubuh wanita itu. Han Li yakin bahwa penghalang atribut kayu yang ditempatkan oleh Kuali akan dihancurkan oleh api es surgawi, dan serangannya berhasil dengan lancar. Namun wanita itu tetap diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menggunakan teknik penghindaran anginnya. Kegelisahan memenuhi hati Han Li saat rasa menggigil menjalar di punggungnya. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba bersinar dengan pancaran putih lembut saat Fata Morgana kelopak teratai mekar dari tubuhnya. Dan di luar dugaan, penghalang cahaya kuning samar yang baru saja dipukul Han Li ternyata benar-benar mampu menahan serangannya. Tepat saat cahaya putih dan api biru bersentuhan, Han Li merasakan seluruh lengannya bergetar. Dalam sekejap saat kecemerlangan putih itu bersinar, kelopak teratai mulai menyapu ke arahnya. Meskipun mereka tampak lambat, dia tidak mampu menghindari serangan mereka, dan dia hanya bisa menatap tak berdaya saat kelopak itu menghantam tubuhnya. Terkejut, Han Li terpukul mundur, gelombang rasa sakit menyerang dadanya. Dia terlempar sejauh 100 meter sebelum dia nyaris berhasil menghentikan dirinya sendiri, tubuhnya bergoyang. Dia melirik wanita itu dengan cemas sambil memegangi dadanya. Dia mendongak dan melihat wanita berjubah hijau itu sekarang berdiri di atas teratai yang lebarnya 10 meter. Kelopak teratai putih berkibar perlahan di sekelilingnya, dan wanita itu sendiri menatap dingin ke arah Han Li. Harta karun yang dia luncurkan untuk menyerangnya semuanya telah dihentikan dengan mudah oleh kelopak-kelopak yang mengelilinginya. Mereka jauh lebih kuat daripada Fata Morgana teratai sebelumnya. Pada saat itu, Han Li tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi panas dan dia tidak bisa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Dia tersenyum kecut dalam benaknya. Dia menderita cukup banyak dalam pertukaran itu. Han Li kemudian memuntahkan ki yang bergejolak di tubuhnya dan perlahan menjauhkan telapak tangannya dari dada. Dia melirik ke dadanya dan melihat jubahnya sudah hancur, menyingkap kilau 3 warna yang terletak di bawahnya. Zirah tempur itu memiliki penyok besar dengan retakan seukuran ibu jari di atasnya. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin dan rasa sakit yang dia rasakan dari dadanya menjadi jauh lebih tajam. Dengan wajah muram, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita berjubah hijau. Alhasil, dia melihat keterkejutan sekaligus kekecewaan di wajah wanita itu ketika dia menatap zirahnya. Dia mendengus dingin dan merobek sisa jubahnya, menyingkap zirah kembang sepenuhnya. Kemudian dalam kilatan warna biru, dia menyapukan tangannya ke zirah tersebut dan memperbaikinya dengan kecepatan yang luar biasa ke kondisi aslinya. Keterkejutan muncul sesaat di wajah wanita itu, tapi sikap dinginnya segera pulih saat niat membunuhnya terhadap Han Li semakin kuat. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan telapak tangannya di dada dan mulai mengucapkan mantra rahasia. Sebuah bola cahaya biru langit kemudian terbang keluar dari lengan asuhnya dan jatuh ke dalam tangannya.
Cahaya memudar untuk menyingkap sebuah lampu minyak biru tua azur yang kuno dan usang. Lampu itu bahkan tampak sedikit menghitam. Wanita berjubah hijau itu menatap lampu itu dengan sedikit keengganan untuk menggunakannya. Namun kemudian dia mengalihkan matanya untuk memelototi Hanli dengan singis. Adegan ini meninggalkan Hanli dengan sedikit rasa ngeli. Dia tidak tahu jenis harta karun kuno apa lampu perunggu ini, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun berupa lampu. Berbagai pemikiran dengan cepat melintas dalam benaknya sebelum dia memutuskan untuk terbang ke langit dan menarik kembali harta karunnya. Kemudian dengan kepakan sayapnya, dia menghilang. Dia muncul kembali di depan elang selendang yang membeku, dan tanpa basa-basi mengambilnya ke dalam tangannya sebelum menghilang lagi, muncul di perbatasan kabut tebal. Wanita berjubah hijau itu terbelanga karena takjub. Sejak dia naik ke tingkat kultivasinya saat ini, dia bertemu banyak lawan menakutkan yang sebanding dengannya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator tingkat tinggi berbalik dan melarikan diri. Namun ketika dia melihat Hanli mengambil elang selendangnya, dia tersentak dari kekagetannya penuh amarah. Sambil menggenggam lampu itu, dia meluncur di udara di atas teratai putih, mengikutinya dengan cepat seperti hembusan angin. Setelah itu, dia masuk ke dalam kabut tebal dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, cahaya biru berkilat seiring dengan setiap kemunculan kilat, mengejarnya dengan erat. Suara guntur dan angin saling bertautan. Dalam sekejap, Hanli memancing wanita berjubah hijau itu ke area formasi yang asing. Di sanalah Hanli berhenti dan melirik elang selendang yang membeku di tangannya. Dengan tawa kecut, petir emas menyambar dari tangannya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hanli mulai menggunakan taktik gerilya lagi. Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 191. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!